Legenda menceritakan kejahatan menyebabkan dunia kacau balau di zaman 5 dinasti dan 10 kerajaan. Tren berlatih bela diri pun meningkat, di mana para pendekar melatih tenaga dalam mereka berdasarkan 6 kekuatan. Kekuatan udara yang bisa membuat seseorang bergerak dengan sangat cepat dan sangat bebas seperti udara. Kekuatan penglihatan yang bisa melihat jauh ke segala arah, bahkan melihat dalam gelap sekalipun. Kekuatan penciuman yang mampu mengendus berbagai aroma racun maupun obat. Kekuatan fisik yang bisa menghasilkan daya hancur yang sangat besar. Kekuatan pendengaran yang mampu mendengarkan suara dari kejauhan. Dan yang terakhir serta yang terkuat adalah kekuatan pikiran yang mampu memanipulasi orang lain. Dikatakan tak ada seorang pun yang mampu melatih keenam kekuatan itu secara sekaligus. Namun jika ada seseorang yang memiliki keenam kekuatan tersebut, maka dia akan disebut sebagai pembangkit. Yuk teman-teman santuy sekalian, inilah dia recap serial Kenshin Celu yang juga dikenal sebagai Jalan Menuju Kebangkitan dengan titel Inggrisnya Legend of Awakening. Di masa lalu, 3 tahun yang lalu kita diperlihatkan scene seorang laki-laki dan seorang wanita yang barusan kabur dari tahanan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Di masa sekarang, di markas perguruan Peito, seorang jenderal tengah melakukan latih tanding dengan murid-murid yang ada di sana. Setelah sparring, Jenderal Qin bersama temannya Tuan Wen bermaksud untuk merekrut ketua perguruan Peito ini agar bekerja kepada pemerintah. Tawaran itu ditolak dan dalam perjalanan turun gunungnya itu, Jenderal Qin dengan kekuatan pendengarannya menyadari ada seseorang yang mengintai dari balik semak-semak. Dia menembakkan panah ke arah tersebut. Wanita yang memiliki kekuatan penglihatan membelah 2 anak panah yang meluncur ke hadapannya. Ternyata wanita itu adalah Qin Sang, adik bandel dari Jenderal Qin yang mendapatkan laporan bahwa Sekte Sanhai kembali berulah meneror dunia persilatan, dan mereka pun segera meluncur ke kota Chenqiao. Di kota itu, murid-murid dari perguruan Cai Feng tengah bersemangat latihan berlari sambil mengangkat keranjang batu. Lu Ping, protagonis utama dalam cerita ini, sudah tidak kuat lagi dan meminta beristirahat sambil ditegur oleh Sifan, murid paling senior dan paling berbakat dari perguruan yang sangat miskin itu dengan pakaian mereka yang penuh dengan tambalan. Sutang lalu membela kakaknya. Baik Sutang maupun Lu Ping adalah 2 orang yang kita lihat di scene masa lalu tadi. Lalu Lu Ping melihat rombongan Jenderal Qin yang tiba ke kota itu. Dia melihat Tuan Wen dari balik tandu. Tampak Lu Ping yang memiliki kepentingan untuk bertemu Tuan Wen dan diam-diam pergi untuk mencarinya. Saat Sifan menyadari Lu Ping yang telah hilang dari barisan, Sutang membuat alasan untuk kakak angkatnya, namun dengan kekuatan pendengarannya, Sifan melacak keberadaan Lu Ping. Lu Ping tidak dibiarkan bertemu dengan Tuan Wen. Sementara di dalam sana, Jenderal Qin dan Tuan Wen dimintai bantuan untuk melawan Sekte Sanhai yang meneror mereka. Singkat cerita, Qin dan Wen menolak untuk memberikan bantuan, namun Qin Sang yang nakal ini diam-diam memiliki rencana untuk membantu. Saat hendak menyelinap masuk, aksi Lu Ping dihentikan oleh Sifan yang sudah tiba ke sana. Balik ke perguruan mereka, Lu Ping yang malas berlatih ditegur oleh Sifan yang mengingatkan mereka pentingnya melatih satu jenis tenaga dalam terlebih dahulu, kemudian melatih jenis tenaga yang lainnya hingga bisa menguasai 5 kekuatan sekaligus. Dia menebohkan kemampuannya dengan menembakkan 2 anak panah. Panah pertama memecahkan guci arak, dan panah kedua membidik koin yang ada di dalamnya. Lu Ping yang suka bermalas-malasan tetapi bergaya selengean ini diminta untuk melakukan hal yang sama. Dengan mimik wajah yang agak culun saat membidikkan panahnya, tembakannya meleset dan ditertawakan oleh rekan-rekannya. Sutang lagi-lagi membela kakaknya untuk terhindar dari hukuman. Saat Lu Ping bergegas mau kabur dari sana, dia dihentikan oleh gurunya. Rupanya gurunya inilah yang menolong Lu Ping dan Sutang di masa lalu. Dia menolong mereka dengan meminta imbalan duit.
Lu Ping lalu diberikan hukuman untuk menyikat kuda dan Xifan diberikan tugas untuk menolong seseorang. Xifan protes terhadap sang guru yang dianggapnya terlalu materialistis karena di setiap kali mereka memberikan bantuan, perguruan mereka selalu mengincar imbalan uang yang besar. Hal ini membuat si guru menegur Xifan yang terlalu polos dan ideal. Sementara itu, Lu Ping yang tengah menyikat kuda sudah menjadi rutinitasnya ditertawakan dan dipandang cupu oleh rekan-rekan seperguruannya. Su Tang membawakan 2 bakpao untuk si kakak yang memberikannya sebutir permen. Lalu Su Tang bertanya kepada kakaknya kenapa dia tidak menembak arak guci tadi dengan tepat. Dari sinilah terungkap kalau rupanya Lu Ping membidik seekor ular dari sebuah kolam dan jauh di sana. Lu Ping sengaja menyembunyikan kekuatannya selama ini adalah karena dia tidak mau menarik perhatian. Tujuan mereka adalah menemukan Tuan Wen agar selamanya mereka bisa lolos dari kejaran Sekte Sanhai. Di sisi lainnya, Qinsang yang ingin membantu bersama prajuritnya melawan dan menghabisi para penyerang dari Sekte Sanhai. Setelah itu tiba-tiba sejumlah anak panah melayang dengan sendirinya membunuh semua prajurit yang ada di sana dan melukai Qinsang. Ternyata sejak awal hanya ada satu musuh dan Qinsang baru menyadari mereka telah diperdaya oleh kekuatan pikiran dari lawan yang menciptakan ilusi agar mereka saling membunuh. Dalam pertarungannya itu, Qinsang berhasil merebut plakat Sekte Sanhai dari lawannya untuk diberikan kepada pelayannya Zheyan yang kemudian mengajaknya kabur. Sampai pada esok paginya mereka masih dikejar oleh lawan yang kuat itu. Zheyan meyakinkan nonanya untuk kabur sendirian, sedangkan dia yang memiliki kekuatan udara akan memancing lawan untuk mengejarnya. Sementara itu, tak jauh dari sana, para murid Cai Feng hampir tiba ke tempat untuk menuntaskan misi mereka dalam menyelamatkan orang. Saat itu, Lu Ping pun berulah dengan nongkrong di sebuah pohon, beralasan untuk melakukan pengawasan di sini. Xifan lalu memberikan perintah kepada rekan-rekannya untuk meracuni lawan, di mana dia dan Su Tang yang nantinya akan melakukan penyerangan frontal. Di depan sana, seorang wanita berpakaian pengantin bernama Qin Rui inilah yang ingin diselamatkan oleh murid-murid Cai Feng. Qin Rui ini dipaksa untuk menikah dengan salah seorang penjahat. Sementara Qinsang yang menyelinap ke tempat itu untuk bersembunyi malah bertemu dengan Qin Rui yang mengira dia adalah bagian dari murid Cai Feng. Qinsang yang mempelajari kondisi Qin Rui pun mendapatkan ide untuk menyamar sebagai pengantin dalam upayanya untuk meringkus para penjahat. Di saat Qin Rui sadar kalau Qinsang bukanlah murid Cai Feng melainkan seorang petugas kerajaan, dia pun dilumpuhkan. Dalam pengawasan mereka, Xifan meminta Su Tang untuk menyelamatkan Qin Rui, sedangkan dirinya nantinya akan menghadapi dewa bandit yang suka menolong orang sekaligus mencuri dari orang yang ditolongnya. Makanya itu orang tersebut disebut sebagai dewa bandit, ngedewa dan ngebandit secara sekaligus. Dewa bandit yang dimaksud ini ternyata dulunya pernah mengalahkan Xifan, sehingga Xifan yang tidak senang pun ingin membalas dendam. Seketika semua orang di sana mulai keracunan oleh murid-murid dari Cai Feng, dan dewa bandit yang muncul di sana untuk menyelamatkan pengantin malah dikejutkan oleh Qinsang yang menyerangnya. Qinsang mengiranya sebagai seorang penjahat. Baik dewa bandit maupun Xifan dan Su Tang yang mengawasi sadar kalau wanita pengantin itu bukanlah Qin Rui. Dalam momen itu juga muncullah petarung sakti dari Sekte Sanhai yang mengejar Qinsang dari semalam. Dia ingin merebut plakatnya kembali, tapi dicegah oleh Qinsang yang memainkan jurus pedang panji mentarinya. Xifan yang melihat itu segera membantu, namun kedua orang itu dikalahkan. Dewa bandit dengan sigapnya menolong Qinsang yang dalam posisi tertekan. Dia membawa plakat itu kabur sambil dikejar oleh lawannya. Ternyata dewa bandit menunggu lawannya itu di depan dan mengalahkan si lawan dengan kombonya yang diakhiri dengan sebuah serangan yang menggunakan kekuatan fisik. Lawannya ini tidak percaya dengan kehebatan si dewa bandit yang ternyata menguasai 6 jenis tenaga dalam. Dewa bandit yang membuka topengnya rupanya adalah Lu Ping. Lu Ping adalah orang yang sejak dari kecilnya ditawan oleh Sekte Sanhai dan diincar sampai sekarang ini. Dalam sekejap, Lu Ping pun menghabisi lawannya itu dan memasang topengnya kembali seiringan dengan Qinsang yang datang menyergapnya.
Di saat bertarung, tampak ada semacam aliran rantai yang membelenggu pergerakan dan kekuatan dari Lu Ping sehingga dia sempat terluka oleh sabetan pedang Qinsang. Namun pada akhirnya Qinsang dilumpuhkan dan diikatnya di atas pohon. Di dalam sana, Sifan menyelamatkan Qin Rui yang memeluknya. Qin Rui yang tampaknya memiliki hubungan gelap dan hubungan spesial dengan gurunya Sifan ini mengucapkan terima kasihnya. Lalu Sifan pun bersiap untuk mencegat Dewa Bandit yang diprediksinya akan kembali untuk mencuri barang-barang berharga. Prediksinya itu benar, dia bertemu dengan si Dewa Bandit, di mana pada momen dia hampir mengalahkan Dewa Bandit yang lagi-lagi terhalang oleh aliran rantai yang membelenggu kakinya. Su Tang muncul dari belakang Sifan. Lu Ping pun mengangkat jempol untuk adik angkatnya ini. Dia memuji sambil mengingatkannya agar tidak terlalu keras menghantam kepala Sifan di lain kesempatan. Saat Sifan terbangun, dia diketawain oleh semua rekan-rekannya. Rupanya dia telah dibuli oleh Dewa Bandit yang meninggalkan lukisan kura-kura di wajahnya. Balik ke markas, Sifan melampiaskan kekesalannya kepada Lu Ping yang berpura-pura bego. Dia menyalahkan Lu Ping atas dirinya yang dipermalukan Dewa Bandit. Lu Ping meminta maaf, tapi sebenarnya dia mengolok-olok Sifan yang malah bertambah kesal. Sementara itu, Qinsang yang tersadar memaki Dewa Bandit yang telah mengikatnya seperti ini. Dia berteriak-teriak meminta tolong, di mana tak jauh dari sana ada seorang tuan muda yang tengah menyeret kudanya. Sebelum tuan muda itu tiba, Qinsang duluan diketemukan oleh para penjahat yang memaksa Qin Rui menikah sebelumnya. Dalam kilas balik, terlihat Qinsang yang menyamar sebagai Qin Rui berpura-pura untuk menikahi penjahat itu dan memberikan plakat Sanhai kepadanya. Makanya pengejar yang dihabisi Lu Ping tadi mengambil plakat itu dari tubuh penjahat ini. Beruntungnya Qinsang yang hampir dinodai ini diselamatkan oleh tuan muda yang tiba di sana. Nama tuan muda ini adalah Wei Tianxi, putra dari seorang pejabat. Namun Wei Tianxi dengan cepatnya dikarungi dan digebuki oleh penjahat-penjahat itu, hingga datanglah anak buah Wei Tianxi bersama Zheyan yang menyelesaikan masalah. Saat mempelajari Wei Tianxi adalah putra dari seorang pejabat setempat, Qinsang pun setuju untuk menerima undangan dari Wei Tianxi yang mengajaknya untuk menginap. Di perguruan Caifeng, Lu Ping yang beristirahat tampak kesal dengan luka yang dia terima dari Qinsang sebelumnya. Dia juga merasa frustasi dengan sekte Sanhai yang mengejarnya sampai saat ini. Dalam kilas balik terlihat bahwa Lu Ping kecil menangisi keluarganya yang dibantai oleh sekte Sanhai. Lu Ping kecil yang menangis sendirian dibawa pergi oleh orang-orang dari sekte Sanhai. Saat Su Tang masuk ke sana untuk memeriksa kondisi kakak angkatnya, terungkaplah alasan Lu Ping yang menyamar dirinya sebagai Dewa Bandit selama ini. Lu Ping dan adik angkatnya ternyata dulunya diselamatkan oleh seseorang yang disebut sebagai Dewa Bandit. Saat Lu Ping dan Su Tang dibawa kabur, Dewa Bandit menyalurkan kekuatannya untuk memecahkan segel rantai pada Lu Ping. Meskipun segel itu tidak berhasil dipecahkan, tetapi Dewa Bandit berhasil membuka sedikit celah dari segel rantai itu, sehingga Lu Ping mampu mengerahkan kekuatan 6 tenaga dalamnya seperti sekarang ini. Walau kekuatan yang dia kerahkan itu tidak bisa maksimal karena sebagian besar kekuatannya masih tersegel oleh sebuah aliran rantai. Lu Ping meyakini hanya Dewa Banditlah yang bisa membuka semua segel rantainya ini. Sayangnya dikala Dewa Bandit menyelamatkannya dulu, Dewa Bandit dikalahkan oleh petarung sekte Sanhai, sehingga Lu Ping dan Su Tang pun kehilangan kontak dengan sosok penyelamat itu. Dalam penyelidikannya selama ini, Lu Ping meyakini Dewa Bandit penyelamat mereka adalah Tuan Wen. Makanya di awal cerita tadi, kita diperlihatkan scene Lu Ping yang mau menemui Tuan Wen. Itu sebabnya juga Lu Ping selama ini menyamar sebagai Dewa Bandit dengan tujuan agar memancing Dewa Bandit yang sesungguhnya keluar untuk menemuinya. Bila semua segel kekuatannya sudah terbuka, maka dia bisa membasmi sekte Sanhai dan mendapatkan kebebasan mereka. Kemudian kedua saudara angkat ini mendapati gurunya yang datang ke pondok mereka. Dari sini diperlihatkan baik Lu Ping maupun Su Tang yang tampak sangat santai saat berbicara dengan si guru. Hubungan mereka tampak lebih mirip teman ketimbang hubungan antara guru dan murid. Su Tang bahkan menimbuk kepala gurunya dengan batangan emas. Ya, gurunya yang matre ini memang paling senang kalau disogok dengan uang. Gurunya mengingatkan mereka bahwa keduanya masih berhutang kepadanya yang dulunya menyelamatkan mereka. Setelah si guru pergi, Lu Ping teringat dengan Qinsang yang bertarung dengannya sebelumnya.
Dia ingat pedang Qinsang yang menyerangnya tadi memiliki motif logo yang sama dengan motif logo di kereta tandu Tuan Wen. Maka itu mereka berkesimpulan wanita yang dilawan oleh Lu Ping sebelumnya pastilah mengenal Tuan Wen. Maka untuk mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu, Su Tang pun mencari Xifan untuk melakukan sparring pedang di keesokan harinya. Dari situ Su Tang bertanya kepada Xifan soal wanita semalam yang menyamar sebagai pengantin. Xifan yang punya pengetahuan cukup bagus memberitahukan bahwa wanita itu memainkan jurus Panji Mentari. Maka itu dia menebak wanita tersebut bernama Qin Sang, seorang bangsawan dari keluarga Qin yang terpandang. Pada sisi lain, Qin Sang telah tiba di kediaman Wei dan disambut oleh Wei Chong, ayah dari Wei Tianxi. Qin Sang menyatakan dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu sambil meminta Wei Chong untuk membantunya menyelidiki keberadaan Dewa Bandit yang dia duga adalah mata-mata dari Sekte Sanhai. Beralih ke scene yang lainnya, 3 tahun yang lalu Lu Ping yang mencoba untuk membuka segel rantai pada tangannya mencoba untuk melakukan latihan ekstrim di bawah sungai sambil diawasi oleh Su Tang. Tak peduli sekeras apapun latihan Lu Ping, dia tidak mampu membuka segel tersebut. Latihan seperti itu Lu Ping teruskan sampai pada hari ini dan secara tak sengaja latihannya di hari ini terlihat oleh Xifan yang panik dan langsung terjun ke bawah sungai untuk menolongnya. Tampak Xifan yang memang sangat peduli dengan saudara seperguruannya, walau dia lebih sering kena sialnya setiap kali berurusan dengan Lu Ping. Xifan yang kesal dengan Lu Ping yang menurutnya telah berbuat bodoh, dia teringat dengan sebuah kejadian di masa lalu di mana terlihat 2 petarung Sekte Sanhai yang membantai orang-orang. Xifan yang sekarat di kala itu nyawanya diselamatkan oleh seseorang yang berkorban untuknya. Di kediaman Wei, Qin Sang yang tengah kehabisan akal untuk menangkap Dewa Bandit digoda oleh Wei Tianxi. Tampak Qin Sang yang kesal dengan tuan muda itu dan hanya bersikap sopan karena tuan muda itu pernah menolongnya. Wei Tianxi meyakinkan dia sudah memasang poster dalam mencari orang yang ahli dalam menemukan seseorang. Malam itu Qin Sang pun mendapati ada seseorang yang menyelinap ke kamarnya. Dia menodongkan pedangnya ke orang itu dan orang itu mengaku bernama Molin bahwa dia adalah seorang ahli dalam menemukan seseorang. Dia datang ke sini setelah melihat poster yang dipasang oleh Wei Tianxi. Namun karena melihat gelagatnya yang kurang meyakinkan, Qin Sang pun mengusirnya pergi. Tapi Molin dengan segera menggunakan kekuatan penciumannya dan mendemokan kelihayannya. Dari penciumannya itu, dia tahu kemana saja Qin Sang pergi belakangan ini, apa saja yang Qin Sang lakukan detail sampai ke jam-jamnya. Molin mengaku selain sebagai pelacak terhebat, dia juga adalah seorang pembunuh di mana dia telah diam-diam meracuni Ziyan sebelumnya, dan seketika itu juga Ziyan roboh di sana. Alih-alih mendapatkan pujian atas dirinya yang mau menyombongkan diri, Molin malah dipukuli oleh Qin Sang yang memakinya karena dia telah bermain-main dengan nyawa pelayan Qin Sang. Molin yang diminta untuk langsung bertugas, dengan penciumannya itu dia tiba ke pegunungan Caifeng. Dia memiliki kekuatan penciuman yang sangat hebat, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kekuatan fisik sehingga memanjat dinding saja dia pun tak mampu. Tiba-tiba saja dia melihat Xifan dan Qin Rui yang berjalan keluar dari sana. Kunjungan Qin Rui kemari ternyata adalah untuk menemui guru Xifan yang sedang tidak ada di tempat. Qin Rui sempat membicarakan Dewa Bandit yang suka ikut campur dengan masalah orang lain. Xifan memberitahukan walau Dewa Bandit suka mencuri, sebenarnya Dewa Bandit dari dulu sering membantu misi mereka dalam menyelamatkan nyawa orang-orang. Sebelum pergi, Rui mengatakan agar Xifan meninggalkan pesan bagi gurunya supaya gurunya bisa berkunjung untuk bermain-main ke restorannya. Mencuri dengar atas hal itu, Molin pun tiba-tiba memiliki ide. Dia menuliskan surat kepada Qin Sang. Dalam surat itu dia meminta Qin Sang mengirimkannya 20 orang kuat. Ziyan bertanya dari mana mereka mencari 20 orang untuk dikirimkan kepada Molin. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Wei Tianxi yang datang ke sana jelas akan Qin Sang kirimkan untuk membantu Molin. Sementara itu, Wei Chong ternyata adalah salah satu anggota rahasia dari Sekte Sanhai. Dia menemukan jasad petarung yang dibunuh oleh Lu Ping di tempo harinya. Kabar matinya petarung itu tiba ke telinga ketua Sekte Sanhai yang melampiaskan kekesalannya ke salah seorang petingginya. Sang ketua meminta untuk menangani siapapun yang telah berani menyenggol mereka. Maka itu 2 utusan dikirimkan untuk menangani masalah tersebut, di mana Wei Chong yang ditemui mereka melaporkan bahwa Nona Qin Sang tengah menyelidiki Dewa Bandit yang diduga telah membunuh anggota mereka.
Mengetahui kalau Qinsang tengah ada di restoran Qin Rui, kedua utusan ini pun menuju ke TKP setelah membuat Wei Chong gemetaran. Di perguruan Cai Feng, Xifan dan lainnya mendapatkan laporan kalau Qin Rui kembali diculik oleh penjahat. Nyatanya itu hanyalah sebuah kebohongan yang direncanakan oleh Molin. Molin menyamar dirinya sebagai dewa bandit yang mengalahkan 20 petarung yang bersandiwara di hadapannya. Maka itu Xifan mengira lagi-lagi si dewa bandit telah menyelamatkan Qin Rui, sementara Lu Ping dan Su Tang hanya merasa aneh ada seseorang yang jelas-jelas bukan dewa bandit berpura-pura menjadi dewa bandit. Xifan berterima kasih dan membuka topeng dewa bandit, lalu Molin berpura-pura terluka setelah memperkenalkan namanya. Xifan pun mengundang Molin untuk beristirahat di perguruannya. Saat berpapasan dengan Lu Ping, Molin bisa mencium bahwa Lu Ping adalah dewa bandit yang dicari oleh Qinsang. Di restoran Qin Rui, Wei Tianqi yang menjadi salah satu dari 20 petarung yang bersandiwara dengan Molin sebelumnya, mengeluhkan nasib malangnya yang hidungnya dipukul oleh Molin. Sementara itu, Lu Ping merasa tidak mengerti dengan aksi Molin yang menyamar sebagai dewa bandit. Malam saat semua orang mulai tidur, Molin pun menjalankan aksinya untuk menangkap Lu Ping. Dia membidikkan busurnya ke Lu Ping yang hanya berpura-pura bergeser dari tidurnya sehingga panah itu pun meleset. Molin pun dikerjai habis-habisan oleh Lu Ping, namun dia tidak kehilangan akal karena selalu memiliki rencana lainnya. Dalam kesempatan lain, Lu Ping dijebaknya ke dalam pasir hisap, namun Lu Ping dengan mudahnya keluar dari sana dan gantian memerangkapnya ke dalam jebakannya sendiri. Molin yang kesal pun mengabarkan Qinsang tentang kegagalannya dalam menangkap dewa bandit, namun dalam surat itu dia menyatakan dirinya yang tidak akan menyerah. Dia lagi-lagi menjalankan aksinya dengan menaburkan racun ke nasi yang Lu Ping makan, tetapi Lu Ping sama sekali tidak keracunan, malah dia yang penasaran mencoba nasi itu sendiri keracunan sendirian. Begitu pula dengan Lu Ping yang berpura-pura bersin, membuat Molin harus kembali terkena racunnya sendiri. Saking kesalnya Molin, dia kembali menuliskan surat kepada Qinsang bahwa sekalipun harus bertaruh nyawa, dia akan membawa jasad Lu Ping untuk menemui Qinsang. Sementara itu, Lu Ping mulai menyadari bahwa Molin ini adalah orang yang dikirim oleh Qinsang. Kepada Su Tang, Lu Ping memberitahukan dia telah menyusun rencana untuk memerangkap Molin dan Xifan. Lalu dia akan menggunakan momen itu untuk keluar dari perguruan dan mencari Qinsang di restoran Rui. Dalam menjalankan taktik terakhirnya, Molin mengirimkan surat pantangan kepada Lu Ping, tetapi bodohnya dia, surat itu malah diambil oleh Xifan. Alhasil Molin yang sudah siap siaga dengan segala senjata dan perangkapnya malah bertemu dengan Xifan. Xifan pada akhirnya pun mempelajari bahwa Molin ini bukanlah dewa bandit yang sesungguhnya, sehingga terjadilah peraduan di antara mereka, hingga keduanya terperangkap oleh jebakan Molin sendiri. Lu Ping pun pergi ke restoran Rui. Namun tak lama setelahnya, dua petarung elit dari sekte Sanhai juga telah tiba di sana. Begitu Qinsang membuka pintu kamarnya, dia langsung dilumpuhkan oleh Lu Ping. Saat terbangun, Qinsang menemukan dirinya yang sudah terikat, dan di momen ini dia telah mempelajari kalau Lu Ping adalah dewa bandit, meskipun dia masih mengira Lu Ping adalah orang dari sekte Sanhai. Lu Ping meminta Qinsang membawanya untuk menemui Tuan Wen, namun tentu saja permintaan itu ditolak. Sementara itu, dua petarung Sanhai yang menggeledah restoran itu membuat sedikit keributan sehingga dilihat oleh Lu Ping yang dengan segera membawa Qinsang kabur dari sana. Su Tang yang juga ada di sana membukakan pintu kamarnya untuk kakak angkatnya, seiringan dengan dua petarung itu yang sesaat setelahnya menerobos ke kamarnya Su Tang. Su Tang pun berpura-pura polos, mengaku kalau dua pencuri barusan kabur lewat kamarnya. Namun kedua utusan Sanhai itu tidak percaya dan menancapkan pedangnya ke bawah ranjang untuk memeriksa. Dalam refleksnya, Lu Ping menggunakan tubuhnya untuk melindungi Qinsang, di mana kita akan melanjutkan ceritanya pada recap selanjutnya, teman-teman santuy sekalian. Like videonya kalau teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.